Baik, Huzur. Disebutkan bahwa Adam juga berada di surga atau di langit. Apakah itu sama? Al-Quran sangat jelas mengenai masalah ini. Pertama-tama, Adam dilahirkan di sini, di bumi. Dari tanah liat, dari debu. Dia tidak dilahirkan di tempat lain di langit. Jadi jika jannah berada di langit di suatu tempat, seperti yang diyakini para ulama, suatu tempat di ruang angkasa yang sangat jauh yang ada, sebuah taman Eden atau semacamnya, maka Adam seharusnya diciptakan di sana. Atau Adam seharusnya diangkat dari bumi ke langit itu. Tidak ada hal seperti itu yang disebutkan. Al-Quran berbicara tentang tempat kelahirannya di bumi ini. Dan jannah tempat dia tinggal ada di bumi ini. Kedua, ini adalah hal yang sangat penting. Apa itu jannah? Itu adalah sebuah taman dengan dedaunan yang lebat dan buah-buahan dan pepohonan. Dan Al-Quran sendiri telah menjelaskan jannah di mana Adam dilahirkan. Adam dilahirkan di jannah dengan pohon-pohon yang tayyibah atau baik dan pohon-pohon dengan khabithah atau buruk. Dan Allah menyuruhnya untuk memakan buah-buahan dari pohon-pohon jannah, tetapi tidak boleh pergi ke pohon yang menghasilkan khabithah atau buah dosa dan dosa ketidakpatuhan. Sekarang, pohon apa yang menghasilkan kesalehan? Pohon apa yang menghasilkan ketidakpatuhan dan dosa? Dan ini dan itu? Mari kita beralih ke Al-Quran, karena sekali lagi, Al-Quran tidak membutuhkan bantuan dari luar. Ia dapat menjelaskan dirinya sendiri. Kita menemukan disebutkan dalam Al-Quran bahwa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinim bi'izni rabbiha. Inilah makna pohon. Kalimah thayyibah adalah pohon. Dan perumpamaan orang beriman adalah seperti kalimah thayyibah yang hidup dengan firman Allah dan tidak menyimpang dari itu. Meskipun orang itu orang mukmin sejati, tampaknya berakar di bumi, tetapi cabang-cabangnya menjulang, batangnya naik ke langit. Jadi dia memperoleh buahnya bukan dari bumi tetapi dari langit. Bi'izni rabbiha. Dan itu tidak mengenal musim. Bahkan di musim semi ia menghasilkan buah, bahkan di musim gugur ia menghasilkan buah. Dia adalah orang yang menghasilkan buah abadi, yaitu si mukmin, hidup dengan tanda-tanda Allah, orang beriman sejati. Dia menerima wahyunya dari Allah, dan wahyu itu tidak mengenal musim. Itu tidak terbatas pada waktu tertentu dalam setahun atau periode dalam hidupnya. Begitu datang, maka orang itu hidup dengan hal seperti itu. Inilah jannah. Itulah pohon yang benar. Allah memberitahu Adam bahwa inilah jannah yang diciptakan untukmu. Itulah firman Allah, wahyu Allah, syariat yang telah diwahyukan kepadamu. Jika kamu hidup dalam 4 dinding syariat, maka itu akan menjadi jannah bagimu dan bagi umat manusia. Jika kamu menyimpang dari itu dan memakan buah dari pohon itu yang adalah khabithah, artinya melanggar firman Allah, kalimatin khabithatin, tidak ada hubungannya dengan firman dari Allah. Maka sejauh itu kamu akan menderita dan kamu akan kehilangan dan menghancurkan jannahmu sendiri. Saat itu terjadi, Allah memutuskan bahwa dia harus meninggalkan jannah. Ihbitu minha jami'a. Kalian semua, tinggalkanlah jannah ini sekarang. Ini juga menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Kalimatullah adalah seseorang yang tunduk pada kehendak Allah.
Itu sebabnya Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai kalimatullah, yaitu orang yang tunduk pada kehendak Allah, dan orang-orang Yahudi yang menyalahkan beliau atas hal-hal ini dan itu adalah benar-benar salah. Jadi kalimatullah sebenarnya adalah nama setiap nabi. Setiap nabi adalah kalimatullah. Dan di bawahnya semua orang saleh lainnya juga demikian dalam tingkat kedekatan mereka masing-masing dengan Allah. Kalimatullah, masing-masing dari mereka, maksud saya kalim, bisa dikatakan begitu, tetapi kata kalimatullah, jadi mari kita tetap pada itu. Setiap orang saleh yang taat pada kehendak Allah menjadi semacam kalimatullah. Yang terbaik di antara mereka adalah para nabi. Tetapi itu juga berarti bagaimana mereka bisa menjadi kalimatullah? Ini adalah pertanyaan yang ingin saya jelaskan sebelum Anda melanjutkan. Mereka hanya bisa menjadi kalimatullah jika mereka benar-benar mengubah diri mereka sendiri untuk menegaskan firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi untuk menjadi ini dan itu, untuk melakukan ini dan menahan diri dari itu. Jadi, kalimatullah sebenarnya adalah firman syariat. Orang yang menjadi benar-benar tunduk pada firman itu, kemudian dirinya sendiri menjadi kalimatullah. Seperti Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang bagaimana karakter Rasulullah SAW, Hadrat Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Ada satu Al-Quran, firman Allah yang Anda baca, satu Al-Quran yang hidup, Hadrat Rasulullah SAW. Jadi inilah makna kalimatullah. Firman Allah, kemudian itu diwahyukan. Siapapun yang menjadi firman Allah yang dipersonifikasi, menjadi satu secara sempurna dengan firman Allah. Dia menjadi kalimatullah. Dan kalimatullah itu tampaknya tumbuh dari bumi seperti Adam tumbuh dari bumi. Akarnya tertanam dalam-dalam di bumi. Tetapi dia tidak mengambil buahnya dari bumi. Dia tumbuh dan cabang-cabangnya mencapai langit, yaitu Allah. Dia bertemu dengan Allah dan tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Kemudian wahyu yang dianugerahkan kepadanya, itulah buah dari kalimah seperti itu. Jadi dalam konteks ini, syariat menjadi kalimah. Dan orang yang benar-benar satu dengan firman Allah juga menjadi kalimah. Sekarang semuanya sudah jelas kan? Iya, Huzur.